Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kewajiban orang bersalah adalah meminta maaf. Kewajiban orang berdosa adalah memohon pengampunan. Adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai umat beriman untuk mengingatkan bila ada sesama yang melakukan kesalahan. Kalau ada sesama yang tersesat, menjadi tanggung jawab kita untuk membawanya kembali ke jalan Allah. Akan tetapi, tidaklah selalu mudah untuk melakukan hal itu. Ada orang atau kita sendiri, meskipun melakukan kesalahan, justru marah atau membela diri kalau dinasehati. Ada orang yang tidak mau menerima teguran orang lain, teman atau saudara. Apalagi kalau teguran itu menggunakan kata-kata kasar, memojokkan dan mempermalukan karena dilakukan di hadapan banyak orang. Kita bisa saja mendiamkan dan membiarkan sesama berbuat kesalahan. Kita juga dapat memarahinya, tetapi apakah sikap membiarkan itu benar? Apakah cukup dengan memarahinya? Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang tegur-menegur kalau ada sesama saudara yang berbuat kesalahan. Tuhan Yesus menunjukkan 3 cara. Pertama, menegurnya 4 mata. Kedua, kalau cara pertama tidak mempan, membawa 1 atau 2 orang saksi. Ketiga, menegurnya dalam kebersamaan. Bila langkah pertama dan kedua tidak juga mempan, kalau sampai tahap terakhir tidak juga diterimanya, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah.
Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk saling menegur dan mengingatkan bila ada yang melakukan kesalahan. Kita mempunyai tanggung jawab satu terhadap yang lain. Kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa sesama yang berbuat kesalahan kembali ke jalan yang benar. Membawanya kembali ke jalan Allah dan bersatu dalam kebersamaan sebagai umat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam menasihati sesama yang berbuat kesalahan, bukanlah langkah-langkah itu yang terpenting, melainkan proses komunikasi dan dialog bila ada permasalahan dalam kehidupan bersama-sama. Masing-masing langkah ada pembicaraan dan dialog, baik secara pribadi, di depan saksi, dan dalam kebersamaan yang bertujuan untuk memperbaikinya. Niat baiknya untuk memperbaiki pribadinya yang telah dirusak oleh perbuatan salah yang dilakukannya. Langkah-langkah itu dilakukan untuk menegaskan bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang secara sepihak. Kalau niatnya untuk memperbaiki, maka segala rasa marah, kesal, jengkel, tidak peduli, takut ditolak, harus disingkirkan. Satu-satunya alasan saat menasihati sesama saudara yang berbuat kesalahan dan dosa adalah koreksi persaudaraan, correctio fraterna, yang berdasarkan kasih. Oleh sebab itu, berikanlah nasihat atau teguran dengan halus, tapi mengena, penuh cinta kasih dan rasa persaudaraan, serta takut akan Tuhan. Kita tidak boleh membenci sesama yang berdosa, apalagi membiarkannya tersesat. Saling mengingatkan dan menegur sebagai sesama saudara adalah jati diri persekutuan yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa saat kita menunjuk orang lain, hanya satu jari, yaitu jari telunjuk yang mengarah ke orang itu, sementara 4 jemari yang mengarah ke diri kita. Itu artinya kesalahan kita bisa jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang itu. Ajaran dan nasihat Tuhan Yesus hari ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita, kawanan gembalaannya. Jangan kita mudah menghakimi sesama, sementara kita sendiri lebih banyak melakukan kesalahan. Saudara-saudariku yang terkasih, sama seperti kita sendiri tidak mau menerima teguran yang memojokkan dan mempermalukan, maka jangan melakukan hal itu kepada sesama. Menegur atau menasehati sesama, meski orang terdekat sekalipun, bukanlah hal yang mudah. Sama tidak mudahnya kita menerima nasihat atau teguran dari sesama. Sikap mendengarkan dan kerendahan hati dituntut sehingga mau mendengarkan dan bisa menerima nasihat sesama. Marilah kita saling menasihati dan menegur dalam bingkai koreksi persaudaraan yang dilandasi kasih persaudaraan dan melakukannya dengan komunikasi yang tepat. Ya Allah, utuslah roh kebijaksanaan-Mu agar kami mampu berani menasehati sesama saudara yang melakukan kesalahan dan dosa. Bantulah kami agar terbuka dan rendah hati, mau mendengarkan nasihat sesama bila melakukan kesalahan dan dosa. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.